warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman YouTube. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait mutasi keluar antar daerah. Oke, jadi di sini beberapa waktu yang lalu saya melakukan mutasi keluar sekaligus balik nama, dan kebetulan pajaknya juga telat 1 tahun karena beberapa alasan tertentu. Oke, dari sini saya mau memindahkan dari Kediri, saya mau bawa ke Jember. Nah, ini tepatnya di Kediri, Kabupaten Kedirinya di Samsat Katang. Oke, langsung saja. Nah, ini foto untuk Samsatnya, Samsat Katang. Persyaratannya, yang pertama adalah BPKB, kemudian STNK dan KTP. KTP pemilik baru ya. Nah, kemudian kwitansi pembelian, bermaterai, dan juga kendaraannya harus dibawa. Oke. Untuk nomor 1, 2, dan 3 ini pastikan teman-teman membawa berkas asli ya. Oke, kemudian untuk prosesnya di sini ada beberapa proses, nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu. Yang pertama ada fotokopi, kemudian antri di loket mutasi keluar, kemudian menuju loket cek fisik, kemudian cek fisik langsung di lapangan, kemudian antri di loket pemberkasan, kemudian antri di loket verifikasi, nomor 7 pembayaran, sampai akhirnya kita menunggu atau kita pulang menunggu 1 bulan sampai kembali lagi untuk mengambil berkasnya selesai. Oke, yang pertama adalah fotokopi. Nah, ini fotokopi biasanya buka lebih awal daripada loket yang ada di depan. Nah, di sini kemarin untuk loket fotokopinya itu buka jam 7:30. Jadi loket depan itu, loket mutasi dan lain-lain itu biasanya kan bukanya jam 8. Nah, ini untuk loket fotokopinya kebetulan bukanya jam 7:30. Nah, itu kalian berikan 3 berkas tadi, yaitu fotokopi, KTP, kemudian BPKB dan STNK asli. Nah, itu kalian berikan ke petugas fotokopinya, kalian sampaikan kalau mau melakukan mutasi keluar. Oke, setelah diberikan ke petugas, nanti akan diproses oleh petugas untuk difotokopi. Nanti teman-teman akan dapat berkasnya seperti ini. Ada fotokopi KTP, fotokopi STNK, dan yang tentunya di sini ada kwitansi. Jadi teman-teman kalau misalkan belum ada kwitansi pembelian, misalnya belinya itu bukan di showroom atau di orang langsung, biasanya kan kita lupa untuk minta kwitansi. Nah, itu nggak apa, itu banyak kejadian mungkin teman-teman juga. Nah, itu biasanya di Samsat sudah diberikan seperti ini, kwitansi bermaterai tapi masih kosong. Nah, nanti tinggal mengisi aja. Nanti di loketnya itu, di loket mutasi ada panduannya untuk mengisi kwitansinya itu diisi seperti apa, itu nanti sudah ada panduannya. Oke, setelah dapat semua berkas ini, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke mutasi keluar, di loket mutasi keluar. Nah, nanti kalian masuk ke situ. Nah, ini tentunya untuk kwitansinya diisi dulu ya teman-teman, jangan lupa diisi dulu. Di sana biasa sudah ada panduannya untuk pengisiannya seperti apa, sudah ada contohnya. Nah, ini kebetulan saya kemarin ada kekurangan di tanda tangan. Nah, ini untuk kwitansinya harusnya yang bermaterai ini ditandatangani oleh pemilik sebelumnya. Nah, ini di kasus saya, karena saya nggak tahu pemilik sebelumnya ada di mana dan siapa beliau, saya tahu namanya tapi saya nggak kenal maksudnya. Nah, itu akhirnya saya diwajibkan oleh petugas untuk meminta fotokopi dari pemilik sebelumnya itu, atau fotokopi pemilik sebelumnya sama foto orangnya juga, foto orangnya sambil pegang KTP. Jadi kayak persyaratan biasanya online kan kayak gitu ya, ada foto orangnya dan foto KTP, membawa KTP kayak gitu. Nah, itu saya disyaratkan seperti itu sama petugas. Tapi karena saya nggak tahu orangnya, nggak tahu rumahnya, alamatnya ada cuma nggak ketemu sama orangnya, akhirnya alternatifnya adalah disarankan oleh petugas menuju ke balai desa. Nah, menuju ke balai desa untuk meminta surat keterangan penduduk. Nah, itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini dinyatakan bahwa beliau, orang tersebut, bapak atau ibu tersebut memang penduduk asli daerah situ misalkan. Nah, itu seperti itu. Nanti biasanya ditanyakan alasannya. Ini buat apa, Mas, Pak, Bu, kayak gitu. Nah, bilang saja teman-teman ini untuk mutasi kendaraan kayak gitu. Nah, jadi surat keterangan penduduk ini, atau kalian misalkan sudah dapat KTP dan foto orangnya itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nah, jadi itu digunakan untuk pengganti tanda tangan ini. Nah, seperti itu.
Nah, kalau kwitansi ini sudah beres, syarat-syaratnya sudah beres semua, nanti kalian tinggal masuk ke loket mutasi keluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau di Samsat Katang, yang tengah ini adalah loket mutasi, kemudian sebelah kiri adalah loket pemberkasan, kemudian yang kanan ini adalah loket verifikasi. Oke, teman-teman tinggal antri lagi di loket mutasi ini. Nanti teman-teman akan dipanggil. Setelah teman-teman dipanggil, nanti akan diarahkan menuju loket cek fisik. Nah, untuk cek fisiknya seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan dikasih berkas cek fisik. Nah, setelah teman-teman dikasih berkas cek fisik, nanti menuju ke lokasi langsung, ke lapangan langsung. Jadi teman-teman menuju ke kendaraan, nanti cari petugas yang biasanya lalu lalang, petugas cek fisiknya. Teman-teman cari petugasnya, nanti minta tolong untuk ngecek kendaraannya. Biasanya kan digosok itu. Digosok nomor rangkanya sama nomor mesinnya. Nah, itu. Setelah nanti digosok, biasanya sama petugasnya itu juga difoto juga, nanti dilaporkan ke atasan. Nah, setelah selesai digosok nomor mesin dan nomor kendaraannya, nanti teman-teman bisa langsung menuju ke loket cek loket mutasi keluar maksudnya. Nah, itu untuk cek fisiknya itu sebenarnya itu gratis, teman-teman. Cuma umumnya kita biasanya memberikan upah jasa seikhlasnya. Nah, itu berapa itu terserah teman-teman. Aslinya gratis, cuma biasanya kita ngasih upah jasa lah ya, itu seikhlasnya. Itu terserah teman-teman. Setelah cek fisik selesai, nah nanti teman-teman kembali lagi ke loket mutasi keluar. Nah, setelah dari situ nanti teman-teman akan diproses berkasnya. Setelah itu akan diarahkan ke loket sebelahnya, yaitu loket pemberkasan. Di situ akan diambil berkas teman-teman dari gudang, itu diambil, nanti akan dikumpulkan oleh petugas. Setelah semuanya terkumpul, nanti teman-teman akan diarahkan ke loket verifikasi. Oke, loket verifikasi. Setelah teman-teman ngantri di loket verifikasi, biasanya itu antrinya agak panjang, gak apa-apa. Nah, itu teman-teman akan diberikan nomor antrian atau teman-teman diarahkan ke pembayaran. Jadi nanti berkasnya itu, berkas pemutasinya kalian akan dikasihkan ke teman-teman lagi semuanya. Jadi satu map itu diberikan lagi oleh petugas. Nanti teman-teman diarahkan ke loket pembayaran. Nah, itu ada di depan biasanya. Nah, itu sambil bawa semua berkasnya tadi, kalian bawa ke loket pembayaran yang ada di depan. Nah, itu teman-teman akan diberikan nomor antrian seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal antri aja dah. Tinggal antri, nanti tinggal melakukan pembayaran. Nah, itu pembayarannya kalau kasus saya kemarin, nah itu kan belum bayar pajak. Karena belum bayar pajak, akhirnya pajak yang belum terbayar itu diselesaikan dulu. Jadi misalkan 2 tahun ya, pajak 2 tahun harus dibayarkan dulu. Nah, kebetulan saya ini pajak 1 tahun, nah itu belum saya bayarkan, akhirnya saya bayar untuk pajak 1 tahun. Tapi kalau misalkan teman-teman memang sudah terbayar semua pajaknya, nah ini nanti tinggal bayar administrasinya aja. Nah, itu nggak banyak kok, nggak sampai 500.000 mungkin. Nah, ini saya kemarin kurang tahu kalau misalkan tanpa pajak itu berapa. Nah, itu kalau kemarin saya sama pajak itu lebih murah daripada harga normalnya, karena kebetulan ini ada pemutihan ya, jadi lebih murah, ada beberapa potongan dan nggak ada denda juga, seperti itu. Oke, setelah antri pembayaran, nanti teman-teman akan dikasihkan nota ya, nota pembayaran kalau teman-teman memang sudah melakukan pembayaran. Nah, setelah dapat nota itu, satu lembar biasanya, satu lembar nota, teman-teman bisa langsung menuju ke loket mutasi lagi. Teman-teman bawa notanya, kalian kasihkan petugas. Nah, nanti sama petugas akan diberikan surat jalan, kurang lebih seperti ini. Nah, surat jalan ini fungsinya untuk apa? Karena kalau kita melakukan mutasi itu nggak langsung sehari jadi, karena antriannya kan banyak ya. Nah, jadi kita butuh beberapa waktu untuk menunggu berkas itu selesai semua. Nah, dalam kasus saya itu 1 bulan. Kita harus menunggu 1 bulan sampai semua berkas selesai. Nah, karena kita nggak pegang BPKB dan STNK, kita dikasih surat pengganti atau surat jalan ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada 4 lembar. Nah,
ini surat ini kita bawa pulang sebagai surat pengganti atau surat jalan selama berkas kita masih ada di Samsat. Nah kebetulan ini saya 1 bulan, ini saya prosesnya itu di bulan Oktober. Nah berarti tanggal 4, nah berarti saya kembali lagi ke Samsat itu bulan 4 November. Nah itu tinggal kembali lagi teman-teman di tanggal yang sudah ditentukan. Kalau tentunya dengan bawa berkas ini ya teman-teman, jangan lupa semua berkasnya yang diberikan oleh petugas itu kalian kasihkan lagi ke petugas tanpa berkas lain, tinggal ngasihkan ini lagi dikembalikan. Setelah itu prosesnya cepat ya, prosesnya cepat. Kalau misalkan sudah antri itu nggak sampai 1 jam lah. Nah itu kalian akan dapat berkas-berkas lengkap seperti ini. Berkas-berkasnya berupa surat jalan tadi dikembalikan, di staples lagi di map sini, kemudian ada STNK, BPKB dan lain-lain. Nah dan BPKB-nya juga itu nanti akan tertera nama teman-teman bahwa kendaraan ini, nah itu di halaman yang selanjutnya ya, di halaman yang kosong itu akan dicetak keterangan bahwa kendaraan ini itu akan dibalik nama atas nama teman-teman. Nah kayak gitu. Nah ini untuk proses pengambilannya itu nggak lama, nggak sampai 1 jam. Kalian datang lebih awal aja, tinggal ngambil istilahnya kayak gitu. Nah untuk keseluruhan proses dari mutasi keluar ini, kebetulan saya nggak sampai setengah hari, jadi nggak sampai jam 12 itu saya sudah selesai. Jadi mulai proses fotokopi setengah 8 itu nggak sampai jam 12 itu sudah selesai, mungkin kisaran jam 11 atau jam setengah 12 itu saya sudah selesai seperti itu. Jadi nanti nunggu 1 bulan, nanti kembali lagi. Nah kembali laginya untuk ngambil berkasnya itu lebih cepat, itu nggak sampai 1 jam. Itu saya datang jam 8 kurang itu udah buka, saya kasihkan, kemudian nggak sampai 10 menit kalau nggak salah, nggak sampai 10 menit itu udah dikasihkan berkasnya lagi. Itu tebel berkasnya teman-teman, berkasnya tebel, 1 map itu udah selesai wis. Nanti tinggal masuk ke daerah yang dituju teman-teman, nanti tinggal masuk ke Samsat yang dituju dengan membawa semua berkas-berkas yang sudah diberikan oleh petugas Samsat awal seperti itu. Oke, itu aja teman-teman di video kali ini. Dan juga tambahan ya, untuk pengambilan berkas ini nggak ada biaya sama sekali, tinggal ngambil aja teman-teman. Dan juga nggak harus bawa kendaraan karena nggak ada cek fisik, intinya cuma bawa surat jalan yang diberikan oleh petugas. Oke, itu aja teman-teman video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.